Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Anggraini dengan NIM 17035210035 dari Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran Digital. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul Analisis Mekanisme Pengelolaan Arsip Inaktif di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pengelolaan arsip inaktif penting untuk diterapkan dalam mendukung efektivitas kerja dan pengambilan keputusan, menurut Hendriani tahun 2024. Dalam hal ini, Kantor Staf Presiden atau KSP memiliki unit pengelolaan arsip inaktif, yaitu di bawah bagian umum sekretariat. Selanjutnya, hasil prariset menunjukkan kendala pada dua hal yang tergambar dalam gambar yang di sebelah kanan, yaitu terkait fasilitas penyimpanan arsip inaktif yang tidak memadai. Terlihat bahwa ruangan itu sangat sempit, tidak ada rak untuk menyimpan box arsip sehingga box arsip hanya diletakkan bertumpuk, dan kondisi ruangan arsip tersebut juga berdebu. Kemudian yang kedua, hasil prariset menunjukkan keterbatasan SDM. Dilakukan prariset dengan menggunakan kuesioner singkat, dari 10 responden, 8 menjawab tidak setuju dan 2 sangat tidak setuju terhadap jumlah arsiparis yang sudah mencukupi. Temuan ini selanjutnya berpotensi untuk menghambat efektivitas pengelolaan arsip inaktif di KSP. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian yang saling berkaitan. Yang pertama, bagaimana tahapan pengelolaan arsip inaktif di KSP Republik Indonesia? Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? Yang ketiga, bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut? Tujuan penelitian, menganalisis tahapan pengelolaan arsip inaktif, menganalisis faktor pendukung dan penghambat arsip inaktif, dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam pengelolaan arsip inaktif. Selanjutnya ada beberapa konsep singkat yang akan diteliti pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada pengelolaan arsip inaktif, yaitu proses pengendalian arsip inaktif secara sistematis yang dilandasi oleh pengetahuan, keahlian, dan tanggung jawab setiap sumber daya manusia, sehingga tercipta tujuan penyelenggaraan arsip yang efektif dan efisien, menurut Satar tahun 2020. Selanjutnya, tahapan-tahapan pengelolaan arsip inaktif terdiri dari penerimaan, pemberkasan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, dan juga penyusutan. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan arsip inaktif. Keduanya dapat saling berhubungan. Apabila sudah memadai, tentu faktor tersebut akan menjadi faktor pendukung, sementara belum memadai, tentu akan menjadi penghambat. Yang pertama ada kebijakan dan pedoman kearsipan. Yang kedua, sarana dan prasarana kearsipan. Yang ketiga, kompetensi SDM kearsipan. Dan yang terakhir ada komitmen pimpinan. Kemudian, upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi apabila ada hambatan dalam pengelolaan arsip inaktif yang sudah disebutkan sebelumnya, beberapa di antaranya dapat dilakukan dengan menyusun pedoman kearsipan, pengadaan fasilitas yang memadai, pemanfaatan ruangan penyimpanan arsip yang sesuai dengan standar, bimbingan teknis kepada pegawai lewat seminar kearsipan maupun diklat, dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kearsipan yang dapat dilakukan oleh pimpinan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pemilihan metode dan jenis penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dan spesifik terkait kasus pada pengelolaan arsip inaktif serta memahami seberapa kompleks dinamika yang terjadi pada di lapangan, dan hal ini juga tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, melainkan harus diinterpretasikan secara naratif. Kemudian untuk sampel, di sini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan memilih orang yang dianggap memahami objek yang diteliti, yaitu di sini menggunakan informan yang berasal dari sekretariat sebagai penanggung jawab utama pengelolaan arsip, inaktif khususnya, yaitu terdiri dari 4 orang informan, yaitu ada arsiparis, kepala subbagian TU, kepala bagian umum, dan kepala sekretariat. Kemudian ada teknik pengumpulan dan teknik analisis data yang digunakan. Untuk data primer, di sini menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu dengan menggabungkan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga tercipta hasil yang kredibel. Kemudian data sekunder juga turut digunakan pada penelitian ini, yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta peraturan pemerintah. Dan juga analisis data, teknik yang digunakan ada 4 macam, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai penarikan kesimpulan.
Selanjutnya, hasil data yang pertama, yaitu temuan mengenai tahapan pengelolaan arsip inaktif. Ditemukan bahwa tahapan-tahapan pengelolaan arsip pada kantor staf presiden mencakup proses penerimaan, pemberkasan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyusutan. Terdapat pula pedoman yang digunakan untuk melakukan pengelolaan arsip, yaitu pada Perka nomor 3 tahun 2002, Perka nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kearsipan. Selanjutnya, temuan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat. Di sini, faktor penghambat yang lebih utama. Sarana penunjang kearsipan hanya terdiri dari map arsip, box arsip, serta alat elektronik berupa mesin scanner dan printer. Belum tersedia komputer khusus untuk mencatat daftar pertelaan arsip sehingga masih harus menggunakan laptop pribadi. Selanjutnya, tidak ada rak arsip untuk menata box arsip sehingga box arsip hanya disusun secara meningkat berdasarkan berat dan harus bersentuhan langsung dengan lantai dan tembok. Kemudian kondisi prasarana ruangan penyimpanan juga masih belum memadai, karena sirkulasi udara juga hanya memanfaatkan AC dan cahaya yang masuk hanya berasal dari pantulan kaca, sehingga kurang efektif dari sisi pencahayaan dan suhu alami. Dan yang terakhir, ditemukan bahwa SDM kearsipan masih terbilang sangat kurang jumlahnya, terutama arsiparis profesional yang hanya ada 1 orang. Selanjutnya, beberapa SDM kearsipan non-profesional lainnya hanya tersebar di unit pencipta dan mengelola arsip aktif. Temuan yang terakhir mengenai upaya yang mengatasi hambatan tersebut, mereka cenderung melakukan upaya yang represif, yaitu memanfaatkan laptop pribadi, baik arsiparis maupun tenaga magang, sambil juga mengupayakan untuk mengajukan pengadaan komputer serta rak arsip. Kemudian, sementara juga masih tetap memanfaatkan ruangan penyimpanan arsip tersebut dengan segala kondisi yang kerap terjadi, sembari mengajukan juga permohonan ruangan khusus yang lebih aman untuk menyimpan arsip inaktif. Kemudian yang terakhir juga sedang mengajukan permintaan tenaga magang setiap tahunnya atau setiap periodenya melalui program magang di Kementerian Sekretariat Negara, dan juga saat ini sedang mengusulkan pengadaan PNS pada posisi arsiparis. Selanjutnya, analisis data. Berdasarkan hasil temuan sebelumnya, dapat dianalisis data-data yang sudah ditemukan. Pertama, mengenai tahapan pengelolaan arsip inaktif, teori mengatakan menurut Rusi di tahun 2019, tahapan pengelolaan arsip inaktif mencakup penerimaan, pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, dan juga didukung oleh SOP kearsipan seperti tata naskah, klasifikasi, jadwal retensi, dan sistem keamanan akses. Secara sistematis, hasil temuan telah mengacu pada teori, namun dalam praktiknya belum memenuhi standar yang ideal. Seperti contohnya, arsip inaktif tidak diserahkan tepat waktu oleh unit aktif. Kemudian keterbatasan ruangan dan SDM menyebabkan pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan juga belum optimal. Kemudian yang faktor penghambat, Rosalin 2017 menyebutkan bahwa sarana pendukung arsip yang ideal, khususnya arsip inaktif, meliputi rak, lemari, map, dan box arsip. Dan selanjutnya National Archive Australia pada tahun 2021 menyatakan standar ruangan penyimpanan harus jauh dari bahaya, kuat terhadap cuaca, dan mudah untuk diakses. Kemudian Musliha pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa SDM arsip itu dibagi menjadi 2, profesional yaitu arsiparis dan non-profesional. Temuan sebelumnya menyatakan bahwa fasilitas dan struktur SDM tidak sepenuhnya memenuhi teori. Kekurangan sarana dan ruangan yang tidak sesuai dengan standar fisik penyimpanan, kemudian jumlah tenaga profesional juga sangat minim sehingga beban kerjanya tidak seimbang. Perbandingan dengan teori dan hasil menunjukkan ketidaksesuaian pada praktiknya. Dan yang terakhir, mengenai upaya mengatasi hambatan. Menurut Setio Nugroho et al. Tahun 2021, solusi SDM yang dapat dilakukan meliputi rekrutmen CPNS, melalui in-passing juga bisa, ataupun penyetaraan jabatan. Kemudian menurut Rodin et al. Tahun 2023, penguatan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui diklat, seminar, maupun workshop. Selanjutnya, Hanifah dan Oktarina pada tahun 2020 mengungkapkan sarana yang memadai untuk meningkatkan kinerja itu penting untuk meningkatkan kinerja. Kemudian Sunbeam dan Sunarti tahun 2025 menyatakan bahwa record center yang ideal untuk penyimpanan arsip inaktif itu seharusnya yang aman dari bahaya, luasnya juga mencukupi, dan juga terdiri dari rak arsip. Dan kemudian upaya yang dilakukan pada lembaga sebetulnya sudah sejalan dengan teori, namun belum terlaksana secara optimal karena kendala birokrasi. Lembaga ini adalah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara, sehingga terdapat keterbatasan wewenang, dan belum ada persetujuan dari instansi pusat untuk merealisasikan secara penuh upaya-upaya yang diajukan. Namun komitmen tetap ada
walaupun pelaksanaannya masih sangat terbatas. Terakhir, kesimpulan yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah pengelolaan arsip inaktif pada KSP terdiri dari beberapa tahapan, yakni penerimaan, pemberkasan, pencatatan, penyimpanan, dan penyusutan. Faktor pendukung dan penghambat dari pengelolaan arsip inaktif yang ditemukan pada KSP yaitu saling berkaitan. Namun, umumnya semua masih menjadi kendala, yakni terkait dengan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia kearsipan. Dan yang terakhir, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan arsip inaktif masih dilakukan secara represif dan adaptif, yakni lembaga hanya memanfaatkan sebaik mungkin sarana dan prasarana yang ada, memanfaatkan juga sarana pendukung yang ada seperti menggunakan laptop pribadi, serta mengajukan juga pengadaan SDM melalui tenaga magang, dan juga pengadaan SDM kearsipan jabatan arsiparis. Semua dilakukan kepada lembaga pusat yaitu Sekretariat Negara. Kemudian rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, dilakukan pembersihan ruangan secara rutin setiap minggu, penambahan jumlah tenaga profesional khususnya arsiparis, penyediaan pelatihan dan workshop internal secara rutin bagi setiap SDM kearsipan, penyediaan rak yang memadai untuk menata box arsip sehingga box arsip tidak langsung bersentuhan dengan tembok dan juga lantai, dan yang selanjutnya penyediaan komputer untuk arsiparis supaya data-data yang dikumpulkan cenderung lebih aman, dan juga pemberian ruangan untuk penyimpanan arsip yang konstruksi bangunannya lebih memadai. Dan yang terakhir, bisa untuk mempertimbangkan melakukan digitalisasi arsip supaya tercipta efisiensi pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif. Sekian presentasi mengenai hasil skripsi atau penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.